Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Jadi ini viral Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya bakar-bakaran. Ketutup ini sama beritanya sama Vanessa Angel. Vanessa Angel yang kecelakaan di sebuah jalan tol begitu. Kita baca dulu lah berita Vanessa Angel ini kadang-kadang saya suka juga mengikuti berita artis-artis ini karena uh, Vanessa Angel ini termasuk salah satu artis yang cukup kontroversial juga penanganan kasusnya oleh Kepolisian Republik Indonesia ketika uh, terbongkar skandal seksualnya di uh, media sosial begitu kan. Jadi bahkan ketika kasusnya terbongkar juga sempat ditarik ulur ini si pelaku atau aktor laki-lakinya tidak ditahan sementara yang perempuannya ditahan begitu. Jadi kita tidak bela Vanessa Angelnya, jadi perspektif hukum kasus perzinahan itu ya kan kedua-duanya salah begitu ya. Tapi yang satu disembunyikan, yang satu ini di blow up oleh kepolisian. Jadi seperti ada main mata ini kasusnya kan. Kita baca berita kecelakaannya. Ini penumpang mobilnya banyak. Kita baca saja berita dari Tempo. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal akibat kecelakaan mobil. Nanti Siti Nurbaya bakar baru kita bahas belakangan. Artis Vanessa Angel dikabarkan mengalami kecelakaan lalu lintas bersama dengan suami dan anaknya. Peristiwa tersebut terjadi saat Vanessa Angel bersama suaminya Bibi Ardiansyah dan anaknya melakukan perjalanan darat menuju Surabaya. Kabar kecelakaan Vanessa Angel pertama kali diunggah oleh Ashanti yang mendapat kabar dari temannya. Masih kaget, aku shock dapat kabar dari teman aku yang janjian sama dia di Surabaya. Mereka pergi berlima jalan darat ke Surabaya, tulis Ashanti Kamis 4 November 2021. Ashanti istrinya Anang Hermansyah ya, mantan atau masih politisi di Partai Amanat Nasional mungkin. Salah satu anggota parlemen yang juga tidak kelihatan kerjanya. Dalam unggahannya, Ashanti menuliskan ada berita dari teman baik Vanessa Angel Official. Sama suaminya baru saja kecelakaan mobil dan katanya nggak tertolong. Coba tolong dicek lagi ya. Dia kecelakaan di jalan Surabaya sama anaknya. Ya kita lihat foto-fotonya, ini mobil Alphard hancur. Dan dalam pemberitaan anaknya yang masih bayi, Batita lagi ya, itu konon selamat. Jadi ketutup ini berita Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan pemberitaan Vanessa Angel. Menteri Kehutanan yang setuju hutan ditebang tak masalah demi pembangunan Pak Jokowi gitu ya. Jadi ini pernyataan yang kontroversi. Bahkan ini dibully nih Menteri LHK ini. Kalau bisa, kalau kayak macam-macam ini netizen kan. Kalau bisa nama menterinya, belakang namanya jangan ada yang bakar-bakar lah katanya kan. Nah, kalau bisa di belakangnya itu tanam gitu kan, tumbuh gitu kan, atau subur nama belakangnya, atau indah nama belakangnya begitu ya.
Siti Nurbaya Indah, Siti Nurbaya Tanam gitu kan. Siti Nurbaya subur ya. Balik lagi ke subur. Nah, menurutnya komitmen Indonesia dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca bukan berarti tidak ada deforestasi atau penebangan hutan. Siti Nurbaya secara terang-terangan menyebutkan bahwa pembangunan besar-besaran era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama deforestasi. Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Jadi penghijauan, jadi perawatan hutan. Katanya melalui cuitan di akun Twitter @sitinurbaya_lhk. Di Twitter ini saya baca 1 jam setelah dia mencuitkan ini kemarin. Jadi ini menarik logika yang dibawakan atau disampaikan oleh Siti Nurbaya. Nah, jadi ini dibully habis-habisan sama netizen. Menteri Kehutanan logika berpikirnya seperti ini begitu kan. Jadi seolah-olah mengizinkan pembangunan besar-besaran seperti di Papua itu kan, buka jalan apa segala macam. Jadi dengan buka jalan jadi hutan yang ditebang begitu kan. Kan logikanya kacau ini kalau begini. Jadi justru orang melakukan pembangunan itu sekarang mengikuti kontur alam, mengikuti topografi begitu kan. Jadi kalau orang membangun di tanah miring, dia tidak keruk tanah supaya tanah itu rata, tapi dibuat konstruksi yang sesuai dengan kemiringan tanah. Kalau tanah itu tidak rata, gitu kan, orang sekarang membangun mengikuti kontur tanah yang tidak rata itu. Jadi teknologi konstruksi itu kan sudah bagus sekarang. Bahkan dulu orang membangun jauh lebih canggih kan. Bisa bikin rumah di lereng gunung juga orang kan. Tidak harus membabat hutan, bagaimana supaya pembangunan itu jalan begitu. Nah, ini yang menjadi jadi dasar pemikiran kita. Tidak tahulah apa tujuannya Menteri Siti Nurbaya ini. Coba kita lihat, dia dibully di banyak akun. Bahkan ada yang menyarankan semestinya, ada yang mencurigai begitu ya, ada yang mencurigai bahwa cuitan Menteri LHK ini itu sengaja di booster begitu ya. Karena apa? Ini menurut pakar drone emprit ini Ismail Fahmi, ini tulisan seperti ini katanya ini seperti di booster karena lebih banyak retweetnya dibanding like dan dan komentarnya begitu. Jadi di retweet banyak-banyak supaya ini pemikiran ini ada kontroversi. Ini berita menutup yang lain-lain. Justru ketika Pak Jokowi bicara di COP 26 di konferensi soal lingkungan itu, ini memalukan. Kemarin juga bicara di G20 soal lingkungan begitu kan. Jadi dibantah ini oleh Greenpeace, Walhi ya kan. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi di KTT itu ya omong kosong semua begitu kan. Bukan sekadar omong kosong saja, tapi juga ini termasuk berita bohong begitu ya. Katanya kebakaran hutan menurun begitu kan selama 6 bulan atau 1 tahun terakhir ini di pemerintahannya, padahal ini musimnya musim hujan saja. Jadi penurunan kebakaran hutan itu terjadi
dibantu oleh alam begitu kan, alam dirusak dibantu oleh alam tapi diklaim begitu kan. Nah ini parah ini pemerintahan mengklaim alam sedang menyehatkan tubuhnya sendiri begitu. Nah, kontroversi Menteri LHK usai sebut pembangunan besar tak boleh berhenti. Walhi kok pro pembangunan? Ya pembangunan harus pro lah. Oh, kalau menurut saya pembangunan juga harus pro pembangunan, tapi bukan merusak hutannya. Jadi tidak sinkron ini cara berpikirnya kan. Apakah maksudnya ini membangun tambang, mungkin jalan untuk membuka lahan tambang ke hutan itu, lalu setelah dikeruk ditinggalkan, tidak dilakukan penimbunan kembali ya, tidak dilakukan reboisasi lagi begitu kan. Bisa jadi itu juga mungkin maksudnya Ibu Siti Nurbaya Bakar ini. Nah pembangunannya mengikuti kontur alam begitu. Jadi eksplorasi jadinya ketika alamnya ada sesuatu yang ada value yang akan diambil, maka tentu harus ada yang juga diperbaiki begitu, sehingga ketika sumber dayanya dikuras, lingkungannya dieksplorasi sehingga menarik ya kan, bisa jadi wisata tambang begitu kan. Direklamasi lagi harusnya tambang-tambang yang sudah dikeruk itu kan, sisa-sisa tambang itu kan ngeri kita, lubang-lubangnya itu kadang jadi danau mati kan. Sumber airnya hanya dari air hujan dan tanah di sekelilingnya, tidak ada reklamasinya lagi, tidak ada lagi penimbunan begitu kan, sehingga orang malah melihat alam tambang itu takut, orang tidak menjadi wisata, tempat wisata kan, mestinya kan dieksplorasi, bisa dieksplorasi menjadi tempat wisata tambang. Nah ini yang kelemahan pemerintah itu membangun, ketika sudah diambil manisnya ya tinggal sepahnya ya buang saja seperti itu. Jadi itulah teman-teman, sekedar ulasan saja, barangkali ada poin-poin yang bisa kita tangkap dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup ini, Siti Nurbaya Bakar. Jadi usulan teman-teman bagus itu, namanya kalau bisa ditukar dengan Siti Nurbaya Bunga begitu kan, Siti Nurbaya Alam begitu kan, Siti Nurbaya Subur, Siti Nurbaya Segar begitu kan, jangan Bakar. Kalau Bakar jadi si kepalanya pengen merusak hutan saja begitu. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.